makanya bro, kamu belajar di logika yang benar. Kau yang belajar, aku kasih tahu doktrinnya, kamu melawan. Oke, sekarang gini, makanya jangan ikuti doktrin. Doktrin itu yang sudah jelas-jelas itu keliru, malah kalian imani. Kok larang-larang orang. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah karena Yesus dan Bapa itu adalah satu, lantas engkau menuhankan Yesus? Di Al-Quran dia hanya punya 2 istri. Kalau di Alkitab dia punya 3 istri. Dari situ saja sudah berbeda. Ibrahim. Berarti apa bedanya Yesus dengan Isa? Beda. Isa lihat aja ceritanya, runtutan sejarahnya, latar belakang kehidupannya beda. Isa sama Yesus itu beda. Kalau Bapak fokus kepada bedanya, iya, nanti akan saya bukan fokus pada bedanya. Kan Bapak bilang, kan tadi saya bilang itu kembali ke pertanyaan awal saya. Orang Israel itu tidak mengenal nama-nama nabi-nabi Arab dan tidak mengenal yang namanya Allah SWT. Saya cuma bilang itu. Karena apa? Islam ya itu, dengarkan, biar saya jelaskan kepada Bapak. Ya, Rasulullah adalah nabi terakhir, Al-Quran adalah kitab terakhir. Jadi tidak mungkin Orde Lama mengoreksi Orde Baru. Tidak mungkin mereka sosok tahu tentang Orde Baru, sementara Orde Baru itu belum ada. Tapi dengarkan dulu, dengarkan saya bicara, dengarkan. Tapi pernah menyatakan. Boleh nggak saya bicara sedikit? Dengarkan Kristen ya sama Gurundul ya, dengarkan. Ya, kenapa bangsa Yahudi dengan Nasrani tidak mau tahu atau tidak tahu tentang Rasulullah Muhammad atau tentang Al-Quran, dan mereka tidak ada kabar tentang itu? Kenapa? Karena mereka Orde Lama, Pak, Orde Lama. Nih saya kasih analogi, dengarkan. Bapak cocoklah jumpa sama logika. Dengarkan ya, nih analogi seperti ini. Apakah mungkin Pak Presiden Jokowi akan mengoreksi presiden di 2024 nanti, Pak? Sementara presiden yang akan datang 2024 itu belum jelas siapa. Mungkin nggak, Pak? Masuk di akal nggak, Pak? Anda bisa salah. Anda dengarkan. Enggak, saya bertanya, tolong dijawab singkat. Masuk akal nggak kalau Pak Jokowi mengoreksi kepemimpinan yang akan datang? Saya coba tanya singkat dulu. Nah, ini Tuhannya sama nggak? Itu kan Tuhan. Dengar dulu, nggak usah ke situ dulu. Nanti kita baru lari ke situ. Enggak, pertanyaan Bapak pun udah salah, Pak. Mana ada pertanyaan yang salah? Salah pertanyaan salah pula. Pertanyaan Bapak salah. Dua presiden mengoreksi presiden yang lain. Kalau dengarkan dulu, makanya Anda kalau mau ngoreksi nanti setelah saya selesai baru ngoreksi. Tadi nanya ke saya. Nabi dia nabi terakhir di agama apa? Kau nggak tahu? Dengarkan dulu, dengarkan ya, biar saya selesaikan. Jadi dia perlu gundul dengan Kristen ya, biar saya sampaikan, biar saya clearkan di masalah saya. Tuhannya yang disebut. Ada pertanyaan salah. Waduh, gawat kamu pertanyaan. Ada pertanyaan salah. Oh, banyak pertanyaan salah, Pak, di dunia ini. Apa contohnya? Berikan saya contoh pertanyaan yang salah. Contohnya pertanyaan Bapak tadi. Apa contohnya? Kenapa? Iya. Mana mungkin kalau Bapak bilang presiden yang dahulu mengkoreksi Presiden Jokowi, baru itu pertanyaan yang benar. Seperti itulah contohnya. Mana ada saya bertanya seperti itu yang saya katakan. Makanya. Apakah masuk di akal Pak Presiden Jokowi mengoreksi kepemimpinan pemimpin yang akan datang di 2024, sementara pemimpin itu, presiden itu belum ada? Masuknya di akal kamu itu? Apakah mungkin Tuhannya Islam mengoreksi Tuhan? Sudah, saya jawab ya. Aduh, belum selesai saya, makanya host tolong diamankan, ditertibkan dulu nih dua makhluk nih biar saya lanjutkan narasi saya. Tadi Bapak bertanya sama setelah narasi saya tuntas baru silakan Anda mau mengoreksi atau apa, silakan. Oke, silakan Pak, silakan. Oke, dengarkan. Iya. Kenapa kalian itu buta akan tentang Islam? Karena itu tadi. Karena kalian Orde Lama. Ya, tidak mungkin Orde Lama mengoreksi Orde Baru sementara Orde Baru itu belum ada. Tetapi kalau Orde Baru mengoreksi Orde Lama, nah, seandainya ini Presiden 2024 besok sudah terpilih, anggaplah kita buat seandainya terpilihlah seperti Prabowo contohnya. Nah, itu sudah kewajiban Pak Prabowo untuk memperbaiki ya kekeliruan, penyimpangan yang ada di pemimpinan sebelumnya. Sama halnya, ya tidak mungkin Nabi Isa atau Yesus kalian mengoreksi tentang Rasulullah Muhammad SAW sementara Rasulullah itu belum ada pada waktu itu. Tetapi apabila ada penyimpangan dalam ajaran Yesus Kristus,
maka sudah kewajiban dari pemimpin akhir zaman, yaitu Muhammad SAW, mengoreksi salah satu apa yang dikoreksi oleh Al-Quran tentang Yesus, yang dimana Al-Quran mengatakan yang mati di tiang salib bukanlah Yesus Kristus, namun orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sama mukanya dengan beliau, dan masih banyak yang dikoreksi. Kalian mengatakan dia Tuhan, maka Al-Quran mengoreksi Yesus itu bukan Tuhan tetapi utusan Tuhan. Banyak lagi bisa buktikan kepada Anda tentang itu semua. Dibatasin dong waktunya. Bapak tadi nggak masalah. 2 menit. Nah, silakan sekarang Anda mau jawab apa coba? Ya, sekarang saya jawab ya, 2 menit ya. Pada waktu Muhammad datang ke tanah Arab, dia juga menyatakan diri sebagai nabi kepada orang Kristen dan kepada orang Israel, Bapak. Tetapi orang Israel dan orang Kristen menolak. Karena apa? Pertama, dia bukan nubuatan. Dia tidak pernah dinubuat dari kitab-kitab para nabi sebelumnya. Itu pertama. Yang kedua, dia bukan turunan Arab, bukan turunan Israel, bukan turunan Yahudi. Yang orang Yahudi atau orang Israel yang mengakui bahwa nabi itu harus keturunan Israel atau keturunan Yahudi. Yang ketiga, beberapa wahyu atau beberapa ini Muhammad menyatakan agak-agak mirip dengan apa yang diaminin oleh orang Yahudi. Contohnya Mila Ibrahim, mereka sunat. Tapi orang Yahudi pasti mikir ini Arab bukan pada hari yang ke-8 disunat. Orang Yahudi pada hari yang ke-8. Itu tegas, tidak ada kompromi bagi mereka. Terus babi haram, tapi Muhammad memakan daging onta. Orang Yahudi haram sama daging onta. Mereka tegas sama hukum Taurat mereka. Makanya mereka menolak kenabian Muhammad. Jadi bukan pada saat Nabi Muhammad hidup pun Nabi Muhammad sudah ditolak oleh orang Yahudi sama orang Nasrani. Jadi siapa bilang Nabi Muhammad tidak ada dinubuatkan di kitab-kitab? Ada Bang, ada. Nanti aja Bang kalau kita Bapak. Ada banyak. Biarin aja dulu, biarin aja. Ada. Di Taurat ada, di dalam Injil ada. Itu Pak. Gini ya. Saya memang akui saya tidak tahu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani atau bahasa yang terkandung dalam di kitab Tanakh atau kitab Alkitab. Tapi kalau mereka tidak pakai mikir, Pak, itu 1400 tahun yang lalu mereka pasti langsung menerima. Karena apa yang dikatakan Muhammad atau apa yang diomongkan Muhammad ke orang Yahudi itu tidak sesuai dengan apa yang mereka jalani selama ini. Sama seperti Yesus mengatakan ke orang Yahudi, mereka pun menolak ketuhanan Yesus karena tidak sesuai dengan mereka. Seperti itu. Makanya kalau Bapak memaksakan Muhammad itu sudah dinubuatkan, itu sudah terjadi, Pak. 1400 tahun yang lalu sudah ditolak mereka. Demikian, Pak. Oke, Bang Taufik, boleh bentar Bang Taufik? Boleh, silakan Bang, silakan. Biar saya lanjut. Dia bilang kan bahwa tidak ada nabi selain dari bangsa Israel. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim itu bukan dari bangsa Israel. Ya, itu gimana? Oke, terus penolakan Muhammad atau syariat ya, syariat. Setiap nabi dan setiap rasul di dalam ajarannya itu pasti mempunyai syariat baru. Sedangkan Yesus itu pun melanggar 10 hukum Taurat. Satu, menghargai orang tuanya, terus tidak mengkuduskan hari Sabat. Yesus itu melanggar hari Sabat loh. Yang diagung-agungkan sama pihak Israel. Kok kenapa dari orang dia, sedangkan Yesus itu orang Israel, orang Yehuda, itu kok melanggar gitu? Oke, udah ya, saya jawab ya. Ntar dulu, tadi kan silakan. Sorry, silakan. Bukan hari 10 Taurat Musa kan, 10 perintah Tuhan. Nah itu kok Yesus sendiri pun melanggar hari Sabat, itu gimana?
Sedangkan tadi statement ya, saya ulangi lagi statement Anda tadi, tidak ada nabi selain dari bangsa Israel. Nabi Abraham pun itu adalah bukan orang Bani Israel. Oke, silakan. Mohon ya, saya jawab ya. Mohon izin ya. Dia lupa Bang, Bani Israel itu munculnya sejak kapan gitu. Mohon izin. Ini Gurundul yang tadi yang saya debat nggak bisa jawab mencret itu ya? Iya Bang. Oh, ya udah males saya. Udah, yang lain aja. Udah muncul di sini Bang Ardi. Coba. Lu nggak mau ngakui gue lebih berbobot dari lu. Ya udah terserah. Oke, tadi saya jawab ya pertanyaannya ya. Bukti nubuatan Nabi Muhammad itu dulu, itu ada di dalam Alkitab. Kok Anda bilang itu nggak kan ada? versimu, Bang. Itu versimu. Dengar dulu. Kidung Agung 5 ayat 16. Kalau nubuatan Nabi Muhammad ada, itu dari 1400 tahun yang lalu mereka pasti langsung menerima. Kidung Agung ini pernyataan siapa? Kidung Agung. Dia lupa Bang. Setiap para nabi dan rasul diutus itu juga banyak penolakan. Oke, saya baca di Kidung Agung ya. Udah, nggak usah. Saya udah Kenapa Anda jangan dulu? Anda panjang lebar tadi didengarkan. Sekarang biarkan dengan teman yang lain. Saya baca ya. Oke. Ya, lanjut. Di dalam Kidung Agung 5 ayat 16, di situ bahasa originalnya Kikomutaki wekulo Muhammadin zedo dewe zeru baino Yerusalem. Apa artinya di situ? Bukan Muhammadin itu. Dengar. Anda koreksi pula itu. Bahasa Ibrani aja nggak tahu itu teks kau. original yang Anda Muncung kau ini kadang-kadang orang apa? Itu teks original yang Anda apa itu? Bukan Nabi Muhammad. Oke, kita lihat artinya. Host, besarkan host. Oke. Kenapa? Oke, kita lihat. Oke, saya baca artinya. Anda diam dulu. Jangan terguncang. Kau diam dulu dari tadi kau nggak ada sopanmu kau. Tidak sopan dari tadi ngomong protes. Makanya kau kalau mau dihormati kau sopan dari tadi. Jangan terguncang. Mereka lupa Bang. Di zaman itu tidak ada pernah yang bernama Muhammad. Jangan pernah bernama Muhammad pada waktu itu nggak pernah. Dengar saya baca ulang ya. Dengar. Saya bacakan ya. Saya bacakan ulang ya. Dengar, jangan dipotong sampai saya baca selesai. Oke. Kikromataki wekulo Muhammadin zedo di wezere baino Yerusalem. Apa artinya? Mulutnya manis semata-mata dia adalah Muhammad. Inilah kekasihku dan dialah temanku. Tuh, dibuatkan namanya Muhammad namanya dalam Kidung. Nah, Anda tidak percaya Kidung Agung ini siapa? Ini di kitab-kitab terdahulu. Kitab siapa ini? Saya tanya. Kitab siapa? Kalau Anda bilang nggak ada nubuatan. Udah, saya jawab. Jawab. Tunggu. Sekalian Gurundul ya. Kalau Anda membuktikan, silakan Anda cari yang bernama Muhammad di zaman itu selain pada waktu itu. Kalau kita membaca kisah itu teman-teman, carinya sampai mencret dia, sampai mencret. Iya, silakan cari ya. Orang yang pertama kali nama Muhammad selain Rasulullah siapa? Gitu. Karena udah jelas itu Muhammad tuh ditujukan kepada Rasulullah. Nih, saya bongkar ya. Kenapa Barnabas dilarang dipakai? Karena kitabnya ditemukan oleh Turki di musim Turki. Itu semua pembahasannya tentang Nabi Muhammad. Kemunculan Nabi Muhammad, makanya ditolak Barnabas. Makanya Barnabas ditolak. Kitab Nabi Barnabas ya, nanti kita. Jangan nanti sekarang pun nggak apa-apa. Ini udah termasuk data. Barnabas yang asli itu ada di museum Turki. Bukan Barnabas yang Anda pegang, bukan Barnabas yang Anda pegang sekarang. Ngawur. Udah selesai. Belum saya. Ini kan silakan. Yang mencret tadi ya, yang nggak ada datanya itu tadi ya. Oh iya, mencret. Males saya. Nggak punya data dia dari tadi. Mana datamu tadi? Coba buka lagi datamu tadi. Mari uang dia. Enggak, buka datamu. Saya tunjukkan. Bahwa Allah itu bukan kau seharusnya malu itu. Banyak Bani Taiping yang bilang itu Gurundul dari tadi nggak pakai data ngomong dari dulu. Sekarang bagaimana nih Gurundul bagaimana dengan bilangan 21 ayat 19? Enggak, tadi pertanyaan itu saya jawab. Jangan dulu lah banyak-banyak. Ini keroyokan namanya. Saya jawab dulu yang tadi. Mana ada hutan kamu? Saya jawab ya. Penyembah manusia tuh kayak gini, susah dia. Saya jawab enggak, Bapak cuman menghujat aja bisanya. Saya enggak ada menghujat dulu dari tadi. Saya buktikan kalau Anda penyembah manusia. Saya buktikan kalau Anda penyembah manusia. Di dalam bilangan 21, bilangan 21 ayat 19. Allah saya jawab. Ronggul, kau dengar dulu ini kawan-kawanmu. Tadi aku ngomong kau marah-marah. Punya dalil.
pakai data ngomong. Iya, ini saya mau jawab. Oke Bang, biarkan dia ngomong. Tadi kan Bapak bilang Abraham itu bukan orang Israel. Iya, di Alkitab atau di kitab Tanakh itu Abraham itu orang Ibrani. Dia awalnya cerita, awalnya kisah tentang Israel ini dari Abraham. Itu ya. Terus yang kedua tadi yang soal kitab Kidung Agung. Anda tahu nggak Bani Israel itu apa? Ya itu munculnya kan Bani Israel itu dari siapa dulu? Keturunan Yakub. Ya sudah. Mana duluan Yakub daripada Ibrahim? Mana duluan daripada Abraham? Itu cucunya Abraham. Nah, berarti Ibrahim bukan Bani Israel. Karena Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Anda harus pahami itu. Terus apa? Terus apa-apanya? Permasalahkan. Berarti iya bermasalah dengan argumen di awal Anda tadi. Ya berarti ada saya nabi, bilang tadi ini kisahnya dimulai dari Abraham. Anda bilang gak ada nabi selain dari nabi orang Israel. Iya itu dia bilang dari tadi Bang. Makanya kita bantah. Abraham dengan Tuhan. Anda bilang gak ada nabi selain nabi dari Israel. Anda bilang gak ada nabi selain dari Israel. Udah itu tadi. Itu masih ingat orang itu narasi Anda. Kan aku bilang gitu tadi awalnya. Anda tadi bilang mengenal nabi dari orang Arab. Itu Anda tadi bilang gak ada nabi selain dari Israel. Ngawur, udah gak ada. Itu aja narasi Anda. Orang Israel itu tidak mengenal nabi dari nama-nama Arab. Itu tadi saya bilang. Saya nggak ada bilang yang lain-lain. Tadi Anda bilang gini, mana ada nabi dari adakah nabi dari Yunani? Balik bertanya nih, nabi dari Yunani ada nggak? Coba. Dari mana orang Israel? Tidak ada. Yunani. Tidak ada. Orang Israel tidak mengenal nabi-nabi dari nama-nama Arab, dari nama-nama Yunani. Mereka yang hanya tahunya itu dari Ibrani dan dari mereka agamamu sendiri. itu Yunani loh. Dari Yunani. Kitabmu itu Yunani loh. Ngawur loh. Siapa bilang itu dari Yunani? Nggak belajar dia. Aduh benar kata Bang Ardi. Aduh nggak belajar dia rupanya. Iya. Kitab mana yang dari Yunani Bapak bilang? Oke. Yang Anda bilang dengar. Bentar. Bentar Riki. Terus yang Anda gunakan Yesus Kristus itu bahasa apa? 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 Saya tanya. Enggak, itu versi Israel. Itu bahasa apa? Jangan bilang versi. Jawab aja. Israel tidak mengenal Yesus dan tidak mengenal Muhammad. Udah. Bilang bukan dari Yunani. Israel sekarang. Tapi pakai nama Yahudi. Iya kan? Kita bicara Yahudi dan bicara Israel. Agamamu itu agama dari Yunani. Tidak mengenal Yesus dan Yunani aja. Aduh ngawur. Maksudnya apa? Yang salah saya di mana? Gurundul, dengerin ya. Yesus Kristus itu bahasa apa? Itu bahasa mau bicara apa sekarang? Yang ada us-usnya kan. Ya, tar dulu. Kita bicara apa sekarang? Bicara nabi yang Nabi Israel kan? Kita bicara Nabi Israel kan? Yesus Kristus itu bicara tentang teman-teman. ketuhanan ini. Apa Tuhan Yahudi, Kristen, Islam? Yesus Kristus itu bahasa apa? Bahasa mana? Menurut bahasa apa? Loh, saya ditanya kok tanya balik. Jawab. Itu dari bahasa Yunani, dari Kristianos. Nah, ya udah terus kenapa rupanya? Apakah ada nabi dari bangsa Yunani? Kenapa? Aduh gimana jadi ini? Kan ada nggak nabi dari Yunani? Kalian budak semua ya, orang Israel. Ada nggak nabi dari Yunani? Orang Israel tidak mengenal nabi dari Yunani. Orang Israel tidak mengenal nabi dari Yunani. Iya, Israel tidak mengenal. Tidak mengenal sendiri Israel, orang Yahudi tidak mengenal nabi dari Arab. Nabi Anda itu 1 Korintus 4 ayat 10. Apalagi dari Yunani. Iya memang iya. Orang Israel itu tidak mengenal nabi dari Arab. Nabi dari Anda itu nggak bisa diskusi. Anda itu 1 Korintus 4 ayat 10. Saya tak ada menentang. Parah ini. Manuskrip Anda dari bahasa mana Bang Gurundul? Manuskrip Anda bahasa Batak ini. Manuskripnya bahasa Batak dari Sumatera Utara ini. Saya harus beda kelas memang. Beda kelas. Udah kan? Oke. Saya tanya sama Anda. Oke, saya tanya gini aja. Teman-teman satu-satu ya. Teman-teman satu. Manuskrip Anda bahasa mana? Yunani.
Yunani. Dari mana agama Anda? Dari karena Yunani pada saat itu bahasa Yunani Jangan pada saat bahasa itu, sentral, pada ya. saat Yesus Karena hidup dia nggak di Yunani. Yunani dan Romawi itu bahasa sentral di saya aja nggak pakai data, kau itu udah bahasa main internasional. Jadi pengertian bahasa internasional pada saat itu pun harus saya kasih dasar. Aduh, larinya ke internasional lah, apalah semuanya dibahas. Nih, Anda tadi bilang begini, Tuhannya orang Yahudi itu beda dengan Islam. Saya tanya, ketika orang Yahudi, saya tanya sama Anda, ketika orang Yahudi ingin beribadah, di depannya ada tempat ibadah masjid dengan gereja. Di manakah dia sholat? Di mana yang dia pilih tempat Mana saya tahu ibadah? itu urusan mereka. Anda kan tahu masjid yang mereka yang mereka gunakan video. Ini kata Rabi Yahudi yang bernama Deswar mengakui bahwa Yahudi bisa kau satu dari saya pakai data. Iya, saya tahu. Tapi kalau saya juga sejuta orang Yahudi, sejuta orang Israel tidak pernah menyamakan Tuhannya dengan Tuhan Yahudi itu sama. Saya ngomong sama teman-teman Muslim saya, teman-teman Muslim. Jadi gini. Lain kali itu yang naik tuh yang minimal berilmu dikit lah, meskipun nggak cerdas nggak ada masalah, berilmu gitu loh. Kalian itu asal mengklaim, baru satu video yang tonton. Saya setuju sama satu klaim, satu video seluruhnya. Yang bilang video siapa? Yang bilang video siapa? Orang yang tanya Billy Yahudi. Tanya Billy Yahudi. Oke, Billy Yahudi menyembah siapa? Tuhan yang sama. Billy Yahudi mengakui menyembah Tuhan yang sama dengan yang Muslim. Apa? Anda mau bantah lagi? Nggak mungkin kok. Udah jelas-jelas beda. Kalian makan daging onta, mereka nggak makan daging onta. Billy Yahudi mengakui. Emang orang Yahudi makan babi? Iya, memang nggak makan. Iya. Ya udah, apa bedanya? Aduh, itu cuma beda syariat. Mereka nggak makan gula. Emang Billy Yahudi nggak disunat. Tidak boleh titik koma. Mana banyak perbedaan? Orang Yahudi nggak disunat. Yahudi sama Islam sama Kristen kok nggak disunat? Dengar, Billy Yahudi disunat pada hari ke-8, bukan disunat asal-asal. Jadi gini. Emang orang Kristen disunat? Emang orang Kristen disunat? Karena kami bukan dengar. Kristen bukan Yahudi. Dengar kemarin Kristen nggak disunat. Yang tunggu, saya jawab yang disunat dulu. Saya jawab yang disunat dulu. Yang disunat itu pada zaman Abraham itu adalah keturunan Abraham dan budak Abraham yang laki-laki. Baca itu jelas, kitab itu jelas, di Alkitab jelas itu. Yang disunat itu pada hari ke-8 itu adalah keturunan Abraham. Nah, kalian tanya Abraham disunat ke umur berapa? Abraham disunat ke umur berapa? Abraham disunat di umur berapa? Abraham di sana di umur berapa? Karena perintah pada Abraham itu dia umur 90 tahun. Kalau ngurusi orang yang nggak berilmu, itu kita capek sendiri. Kalian yang nggak berilmu, kalian nggak ada. Kalian bilang kalian minta data, saya kasih data. Mana datanya? Mana? Datanya mana? Tahun itu karena perintahnya. Datanya Ismail disunat remaja karena pada saat itu perintahnya umur Haus gurundul Nyaur. tadi itu sementara belum disunat karena pada saat itu dia gundul mau ikuti Paus, dia mau ikuti Paulus gundul. Mengikuti Paulus jelas-jelas dia. Iyalah, cuman Paulus yang gundul. Kalau Yesus kan gondrong. Kitab tanah itu, tuh kan mulai menghina kan, begitu. Emang benar nggak menghina. Menghina. Kalau saya bilang Anda bodoh menghina nggak? Kalau saya bilang Anda bodoh menghina nggak? Menghina dong. Loh, di kitab Anda mengatakan 1 Korintus 4 ayat 10. 1 Korintus 4 ayat 10. Enggak, apa usah dulu, kita bicara sunat tadi. Perintah sunat itu umur 8 hari. Baca kitab tanah. Kalau saya katakan Anda sampah dan kotoran, itu menghina nggak? Kalau saya katakan Anda, saya bukan dia katakan Bible mereka menghina. 1 Korintus 4 ayat 13, baca.
1 Korintus 4 ayat 13. Baca sendiri aja, baca. Kalian itu bagaikan kotoran dan sampah. Tuh. Itu tidak kalian katanya. Iya, memang bagaikan kotoran dan sampah kan bagaikan. Bahkan Tuhan kalian berdosa. Tuhan kalian aja dihujat kok. Tuhan kalian aja. Tuhan kalian kenapa kalian hujat? Tuhan kalian kenapa kalian hujat? Tuhan kalian kenapa kalian hujat? Sampah dan kotoran terus kenapa ibarat orang yang berdosa. Terus kenapa Tuhan kalian dihujat? Sampah dan kotoran. Yang hujat siapa? Berarti kau bagikan sampah dan kotoran kau ya? Kalau saya berdosa. Enggak, saya katakan kau bagikan sampah dan kotoran dia, betul ya? Makanya saya ditebus diambil Tuhan. Di mana kata berdosanya di situ? Di mana kata berdosanya di situ? Ngawur. Enggak baca Bible. Kau enggak paham tentang kitab kami. Kau membacanya kan, kau kan membacanya secara harafiah langsung aja. Harafiah. Iya. Coba kalau saya membaca harafiah Al-Quran, pasti kamu tersinggung. Bacanya harus pakai Roh Kudus gitu bacanya. Kalau saya membaca Al-Quran yang sesuai tertulis, saya bilang Kudus. Saya kan salah. Iya. Coba baca Al-Quran. Tapi yang benar bacanya ya. Coba baca Al-Quran. Coba. Bahasa Arabnya dibaca. Iya. Jangan terjemahan, saya nggak suka manusia terjemahan. Coba baca. Coba baca. Untuk apa saya baca kitab orang? Jelas. Saya nggak mau baca kitab orang. Jelas di Al-Quran. Salah kena undang-undang penistaan. Oke, jadi Bang Apollo. Ini aja kalau gitu. Kalau dia tidak mau membaca ayat Al-Quran, bagaimana kalau kita tantang dia untuk membaca ayat Bible? Nanti giliran dia nantang kita baca Al-Quran. Gimana? Oh, coba, tapi kasihan di Bang Rido. Sekarang ini kok jadi ngalur ngidul ini. Sorry. Enggak, temanya apa? Temanya kenapa Anda menyembah manusia? Temanya gini sekarang. Kenapa Anda menyembah anak manusia? Kenapa kamu menyembah manusia? Kenapa? Alasannya apa? Dia bukan alasannya apa? Dia bukan manusia. Waduh, terus dia apa? Bukan manusia. Pada mulanya firman itu pada mulanya firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman itu menjadi manusia. Berarti dia manusia bukan? Jadi kan kalau otaknya yang sempit dan kerdil, pasti yang ditarik gitu, kalimat akhirnya kan gitu. Pertanyaannya kenapa Anda menyembah manusia? Ini. Iya, coba Anda disimpulkan bukan dari firmannya, bukan yang dari atasnya tadi. Adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan itu yang ditarik kesimpulan. Yang ditarik kesimpulan firman itu menjadi manusia. Terus yang disembah Gimana kalau pindah ke Kristen aja dulu, Bang? Gurundul terlalu dungu gitu. Coba Kristen dulu. Gurundul mute dulu ya. Gantian sama temannya ya. Gurundul. Yang lebih cerdas di bawah ada nggak? Iya, coba Gurundul diam dulu ya. Hargai temanmu juga. Kamu jawab versi saya sesuai dengan versi saya. Kamu diam dulu Gurundul ya, biar temanmu gantian lah. Kamu masa nyorocos tadi temanmu belum ada. Logikamu tuh nggak ada. Oke, silakan Bang Kristen lanjut ya. Bang Gurundul ya, si Gurundul diam dulu. Gurundul lanjut teman-teman. Saya mute juga. Belajar dulu ya Gurundul. Kristen kenapa? Belajar dulu. Aduh, diam dulu Gurundul. Diam dulu lah, hargailah ganti-gantian. Kristen kenapa? Kristen kenapa kau menyembah manusia? Kenapa? Ya Gurundul diam, belajar dulu ya kita ya, ayo. Jawab. Gurundul mute dulu aja, mute dulu aja Gurundul, biar diam. Iya, kenapa menyembah manusia? Anak manusia itu kenapa disembah? Karena kita kan ajarannya nggak boleh menyembah batu, ya kan? Oke. Makanya kita menyembah yang telah terangkat naik kepada Allah. Karena dia udah naik kepada Allah dan duduk bersama-sama dengan Allah. Bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu pertanyaannya. Kenapa? Mengapa tadi pertanyaannya kan mengapa Kristen menyembah? Waduh. Ini parah lagi dari Gurundul kayaknya ini. Kok larinya naik ke surga, naik ke surga. Bentar. Di mana? Aduh, Gurundul diam. Gimana Yesus naik ke surga? Yang ada di langit. Naik ke langit bukan ke surga. Di mana Yesus naik ke surga? Di mana Yesus naik ke surga? Di Ali Imran aja ada.
Original text. Ali Imran. Ngawur. Dijadikan rujukan Ali Imran. Aduh. Dengar saya ajarkan. Saya kasih tahu. Di Al-Quran itu dikatakan Nabi Isa naik ke langit. Di dalam Bible dalam original text itu dengar. Dengar di dalam Alkitab. Dengar dulu. Tidak ada yang naik ke langit. Di dalam Alkitab original teksnya itu Orion dikatakan naik ke langit. Orion tuh naiknya Orion itu artinya apa? Lu baca aja Ali Imran 5. Orion Anda beriman kepada Al-Quran enggak? Kenapa Anda ngambil rujukan dari Al-Quran? Anda percaya pada Al-Quran? Enggak. Loh, di dalam Al-Quran ini. Nah, terus kenapa Anda ngambil rujukan dari Al-Quran? Anda mencari dalil dari Alkitab dong. Aduh, jangan coba-coba ayat orang untuk membenarkanmu. Al-Quran mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kau imani enggak? Bagaimana sih? Kalau Al-Quran mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia utusan, kau beriman enggak? Udah ambil Al-Quran salah pula, udah ambil dalil Al-Quran salah pula. Udah malu. Udah ngambil Al-Quran salah pula, bilang naik ke surga padahal naik ke langit. Di Alkitab mengatakan juga naik ke langit. Di original teksnya itu Orion. Surga itu bahasa originalnya paradise, bodoh. Paradise. 1 Korintus 4, paradise itu berbeda dengan Orion. Ada nabi Arab yang naik ke langit. Paradise itu artinya apa? Paradise itu artinya apa? Paradise artinya apa? Paradise itu artinya surga. Orion itu apa artinya? Iya, langit. Nah, terus tapi kan dari Arab berarti nabi-nabi dari Arab tidak ada. Berarti Yesus. Nih baca. Loh, di mana surga? Di mana Yesus naik ke surga? Kepadaku. Baca. Terus apa yang di langit? Kepadaku. Iya, terus apa? Ya, bukan ke langit, bego. Apa? Bukan ke langit. Kepadaku. Tolol. Dia suruh baca kepadaku. Bukan ke langit. Kepadaku. Iya, di dalam hadis Bukhari dijelaskan. Loh, Quran apa hadis mana? Al-Quran itu dilengkapi dengan hadis juga sebagai pengatur dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ada hadis sahih, ada hadis doif. Yang kita gunakan adalah hadis sahih. Kalau ada, lu Quran ini. Iya, diperjelas di dalam hadis, dinaikkan ke atas langit, Pak. Pak. Dengerin. Tidak boleh menyusun gedein si Kristen sesuai masa lebih percaya hadisnya daripada Al-Quran. Tidak boleh. Iya, itu benar. Mereka membaca ayat Al-Quran untuk membenarkan iman mereka. Kan ini hal yang paling dulu sepanjang hidup yang saya tahu. Apa bedanya dengan Anda tadi? Anda membaca-baca Alkitab. Iya, saya baca Alkitab bukan berarti saya membenarkan Alkitab dengan iman kami. Bukan. Kami tidak pernah menguatkan tentang ketuhanan kami dari Alkitab, nggak pernah. Masalahnya dari Alkitab. Penyembah manusia. Seperti itu yang cerdasnya. Penyembah manusia dari Alkitab. Penyembah manusia di mana dalil Anda disuruh menyembah anak manusia? Di mana dalilnya? Di mana dalil? Balik ke tema, balik ke konteks. Iya, balik ke konteks. Di mana? Di mana? Jadi kalau saya lihat nanti ngutip Alkitab berarti udah percaya Alkitab nih ya. Ini ya teman-teman Muslim, kita tuh sebenarnya buang-buang waktu sama orang yang nggak pinter. Iya. Ayat mau dikutip. Iya. Kita buang-buang waktu sebenarnya. Kita cari yang agak cerdas itu. Kita di bawah yang agak cerdas. Udah percaya ya sama Alkitab ya. Tar dulu ya. Itu ada Ice mau naik kayaknya Ice mau menjelaskan juga ya. Mana host? Pengumuman yang di bawah yang agak cerdas silakan naik ke atas. Orang Kristen itu nanti kita gantikan dulu. Yang agak cerdas kita sebagai nabi. Turun dulu aja tuh, nggak ada ilmunya sih. Itu kan nggak mungkin. Nggak ada ilmu. Takut dengar kebenaran dari gua. Cuman rame-rame doang, nggak ada ilmu. Turunin aja. Kan omonganmu. Kamu bilang jangan ngutip Al-Quran karena kamu udah percaya sama Al-Quran.
Sekarang saya bilang kamu ngutip-ngutip Alkitab, kamu udah percaya Alkitab. Loh, begini di dalam bilangan 21, Pak. Nih, Petro. Di dalam bilangan 21 ayat 19, di bilangan 21 ayat 19, Allah itu bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Lah terus kenapa Anda sembah manusia? Kenapa dijadi Tuhan? Kenapa? Manusia itu kamu. Loh, menyembah manusia itu kamu. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan yang baca tadi Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Yesus Tuhan atau bukan? Sama dengan Allah. Ini bilang tadi ada, hostnya lagi nggak ada. Saya tertibkan dulu ya. Coba Kristen dijawab dulu. Kristen nih, buat Kristen, Gurunda standby dulu ya. Kenapa anak manusia dituhankan? Jawab dulu itu. Udah dilarang pada yang bilang anak manusia itu dituhankan kalian, bukan kami. Dengerin, udah tenang aja dulu. Karena Al-Masih sudah terangkat naik kepada Allah, sehingga Allah yang dahulu tidak kelihatan ini dinyatakan dalam wujud Al-Masih. Sebelum dia naik dia jadi Tuhan belum? Sebelum dia naik dia sudah Tuhan belum? Lu nanya gue nyembah. Tuhan itu roh, Tuhan itu metafisik, Tuhan itu Anda bilang di mana-mana. Nah, sekarang dengar. Berarti Yesus bukan Tuhan, Fik. Udah selesai Bang. Udah itu bukan Tuhan. Karena Yesus itu pernah jadi bayi, pernah netek, pernah beol, pernah macam-macam Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bantah kitabnya sendiri sih. Udah membantah kitabnya sendiri. Kok kamu bantah kitab kamu sendiri sih? Kok kamu bantah kitab kamu sendiri? Kok kamu bantah kitab kamu sendiri? Kok kamu bantah kitab? Dia udah bilangan 21 ayat 19, kenapa kamu bantah? Lu nanya sama gue, Kap. Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Yesus gugur, Yesus sudah jadi manusia. Lalu gugur. Kenapa Anda bantah? Masih Bang apologet, Bang Logika, ini bukan musuh kita, kayak gini ini bukan lawan debat kita, kayak gini. Gak ada ilmu ini, gak ada ilmunya. Menurunkan apa kita reputasi kita ya Bang? Bukan Islam. Ya udah lanjut. Ada yang lebih jago kayak pintar-pintar di bawah ya, naik yang pintar-pintar di bawah tuh. Orang bodoh bos. Jadi gini. Semua biarin aja, dia mau narasi apa kita tonton aja deh, kita tonton. Coba mau apa deh, coba. Ya udah dia biar 1 jam sendiri ya. Kita diem aja, nggak usah. Kalau mengimani kepercayaan Bani Israel. Ini kawan-kawan Muslim nggak pada sholat. Udah sholat dari tadi lah saya. Oh udah, ya bagus. Kenapa emang? Kenapa? Ya bagus kalau udah sholat. Jangan cuma ngoceh-ngoceh tapi lupa sholat gitu. Meskipun Anda gak bilang bagus, memang udah bagus memang. Kamu udah sunat belum? Saya bukan keturunan Abraham. Oh berarti belum ya, berarti kamu bukan Saya bukan keturunan Abraham. Yang disunat itu adalah keturunan Abraham dan Buddha Abraham. Jangan sibuk mengaku pengikut Yesus tapi belum sunat itu. Yang disunat itu adalah keturunan Abraham dan Buddha Abraham. Lanjut narasi yang tadi. Kalian masih apakah hanya keturunan Abraham termasuk dari Buddha Abraham laki-laki? Hostnya mana ini? Monitor host, coba dinaikin yang minimal agak enggak ada. Hostnya mungkin lagi sholat atau lagi apa. Mereka ini nggak malu, nggak malu sebuah anak manusia tapi nggak diakuin sama Yesus. Nggak malu, menuduh aja, menuduh kita dipakai ya. Kalian itu nggak masuk surga kalau mentuhankan Yesus. Ya terserah, itu bukan urusanmu. Ya terserah, bukan urusanmu. Orang masuk surga nggak masuk surga bukan urusanmu. Apologet, Bang Logis, saya akan masuk surga. Boleh. Saya izin dulu karena boleh. Kalau musuhnya kayak gini nih malas ini saya. Oke lanjut ya, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allahmu itu Bang di Filipi 2 ayat 11, Allah telah membuat manusia yang kamu selipkan itu menjadi Tuhan. Nah, bayangkan Bang, berarti Tuhan dilantik Bang. Waduh. Iya, Tuhan dibuat. Tuhan rupanya. Tuhan dibuat. Tuhannya dibuat. Tuhannya dibuat. Gitu. Jadi Tuhannya dibuat.
mengangkat logika, Bapak tetap harus kembali lagi ke Yohanes 1 ayat 1 tadi, Pak Logika. Oke, kalau Anda kembali situ saya bertanya boleh tentang Yohanes 1 ayat 1. Iya, pada mulanya adalah firman. Oke, iya dengar, tunggu biar saya bertanya. Anda jawab nanti ya. Izin Bang Apologia, dia bawa Yohanes 1 ayat 1. Iya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Di Yohanes 1 ayat 1 bunyinya, pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah, betul? Itu bunyinya? Iya. Oke, sekarang Anda harus jelaskan ini. Dengarkan pertanyaan saya ya. Dengarkan. Pada mulanya adalah firman. Oke, kita kunci dulu, kita tahan sedikit ya. Pada mulanya adalah firman. Maka di sini akan muncul pertanyaan. Berarti firman ini lebih dulu daripada Allah. Karena pada mulanya, pada awalnya, ya. Udah. Oke. Udah saya dulu bertanya belum ya. selesai saya. Enggak, kamu salah membacanya. Bukan seperti itu dibacakan gimana? Pada mulanya adalah firman. Betul nggak itu bunyinya? Pasal 1 ayat 1 negara Indonesia adalah negara Saya katakan betul nggak itu bunyinya? Anda kan ngajak ini kamu jawab dulu. Pada mulanya adalah firman. Betul ya itu bunyinya ya? Pasal 1 ayat 1 negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara Indonesia apa? Dengarkan hukum di situ. Ada satu. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kita membahas bentuk negara Indonesia apa? Itu dulu jawab. Itu bodoh. Makanya kamu membacanya salah. Kamu membacanya salah. Kristen itu bodoh karena Kristus. Kristen itu bodoh karena Kristus. Tidak ada masalah. Apa? Iya bagus. Apa? Iya, karena memang kamu bodoh, nggak bisa diskusi. Karena kamu bodoh, nggak bisa diskusi. Loh, 1 Korintus 4 ayat 10 Kristen itu bodoh karena Kristus. Iya, nggak ada masalah. Tiga ayat di dalam Alkitab membantah keguguran Yesus sebagai Tuhan. Di dalam Bilangan 21 ayat 9, dalam Yohanes 5 ayat 37. Bang, ini kitab kamu. Dia jawab dulu, Bang. Sekarang coba jawab dulu ya. Pada mulanya adalah firman ya, berarti di awal ya, yang awal itu firman bukan Allah. Itu kenapa bisa terjadi? Kamu membacanya salah. Nah, itu dulu. Kenapa firman itu lebih dulu daripada Allah? Kenapa? Kamu coba itu bukan titik. Itu logika. Pada mulanya adalah firman. Ya itu titik. Pak Logika. Ya. Saya mau ngobrol sama Pak Logika dulu. Anda berdua diam ya. Pak Logika, itu ayat itu bukan perkataan Yohanes, itu hasil copy paste dari Yohanes kepada Philo orang Yahudi bernama Alexandria. Bukankah itu yang menjadi dalil buat kalian? Selalu kalian dalil. Iya, itu titik enggak logika. Maka tolong jelaskan kepada saya, kenapa pada mulanya firman bukan pada mulanya Allah? Kamu pegang Alkitab enggak? Itu ada titik enggak? Sekarang saya tanyakan, kenapa itu pada mulanya bukan Allah, tapi kenapa pada mulanya firman bukan Allah? Kenapa? Itu dulu dijelaskan. Kamu baca itu titik enggak? Itu titik enggak? Oke, kita lanjut kalau Anda mau lanjut. Pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Seharusnya kalau pada mulanya firman, itu yang berarti yang seharusnya itu Allah lah yang bersama-sama firman, bukan firman. Itu belum titik logika. Itu belum titik. Kamu baca yang benar. Iya, makanya jelaskan satu-satu. Jangan sepenggal-sepenggal kamu lihat. Pada mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Nah, itu yang benar. Ya, dengarkan biar saya dengarkan. Udah. Kenapa dikatakan di awal tadi pada mulanya adalah firman, terus firman ini bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah? Kenapa? Itulah Tritunggalnya. Tritunggal katanya. Jelaskan itu. Berarti duluan firman atau Allah? Sekarang itu pertanyaan saya. Loh, apa? Kenapa? Pertanyaan yang apa? Saya katakan duluan firman atau Allah? Mereka sama-sama, itu bersama-sama dengan Allah. Iya, bersama-sama berarti harus ada yang duluan. Mereka satu. Anda punya dua anak, mereka bersama-sama. Apakah mereka sama-sama ada? Kan tidak. Sekarang bahkan kembar sekalipun itu ada yang lebih awal, ada yang lebih akhir. Yang saya tanyakan sekarang, mana lebih duluan, firman atau Allah? Tidak ada yang duluan-duluanan. Mereka satu. Mereka itu yang saya katakan mana lebih dulu firman daripada Allah? Mana? Itu metafisik bisa dibedakan. Waduh, ini saya bertanya kok kalian lain ini. Enggak, kamu tanya. Iya, itu betul kata teman yang di bawah. Berarti firman lebih dulu ada daripada Allah. Betul teman saudaraku yang di bawah, betul. Firman itu lebih dulu ada daripada Allah. Terus kami harus jawab apa? Kami harus jawab sesuai dengan
mulutmu, sesuai dengan hatimu. Anda harus jawab sesuai dengan kemampuan Anda. Makanya saya mana bilang lebih mereka dulu itu firman satu. atau Allah? Karena di sini Mereka ada pada itu mulanya, satu. pada awalnya. Mereka itu satu. Bukan satunya yang saya Nah, tanyakan. kan tuh kan melawan kan? Melawan. Oke, kalau Anda katakan satu, bagaimana tanggapan Anda tentang Yohanes 5 ayat 26? Sesungguhnya ya, di situ apa artinya? Ya, Yohanes 5 ayat 26. Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga diberikan kepada anak, dia hidup dalam dirinya sendiri. Bapa dan anak di sini bukan satu yang seperti Anda katakan. Nah, itu kan kamu nggak baca kan ayat gitu sebelumnya. kan? Sekarang Anda jawab mana lebih benar? Yohanes 1 ayat 1 daripada Yohanes 5 ayat 26. Kamu nggak baca ayat sebelumnya. Karena di Yohanes 1 ayat 1 Anda katakan itu mereka adalah satu. Dan anak adalah satu. Itu ada. Iya, baca. sekarang mana yang benar? Yohanes 5 ayat 26 atau ada yang benar? 1. Itu memang benar semuanya. Mana benar itu kontradiksi? Kan? Aduh, dungu. Itu kan, kamu melawan yang sesuai dengan. Iya, coba jelaskan kepada saya. Tuhan, tolong jelaskan kepada saya. Yesus itu adalah Allah atau bukan? Iya, Allah. Berarti Yesus Allah itu mereka satu, bukan berbeda ya? Jadi gini, jadi enggak, jangan jadi gini. Biasakan kalau dijawab jangan gini, jangan gitu, jangan kono. Jangan sesuai sekarang dengan mulutmu yang kulang. Yesus dan Bapa itu satu atau bukan? Enggak, kamu mau tahu jawaban Yesus saya dan Bapa itu satu atau bukan? Enggak, saya mau tahu kamu mau sesuai dengan. Aduh, gimana sih Anda ini? Tolong jawab aja, fokus kepada pertanyaan saya. Iya. Ya, Bapa dan Yesus itu satu atau bukan? Satu. Berarti Anda mengingkari Yohanes 5 ayat 26. Kenapa? Karena di Yohanes 5 ayat 26 mengatakan Bapa hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Mereka bukan satu. Mereka bisa dibedakan, tapi mereka tidak. Kita fokusnya satu atau bukan? Bukan melawan. Makanya bro, kamu belajar di logika yang benar. Kau yang belajar. Aku kasih tahu doktrinnya, kamu melawan. Oke, sekarang gini. Makanya jangan ikuti doktrin. Doktrin itu yang udah jelas-jelas itu keliru, malah kalian imani. Kok larang-larang orang. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah karena Yesus dan Bapa itu adalah satu, lantas engkau menuhankan Yesus? Ya, mereka memang benar Tuhan. Atau tidak? Itu alasannya. Mereka memang Tuhan. Iya, yang saya katakan, apakah karena Bapa dan Yesus adalah satu maka Anda menuhankan Dia? Betul atau tidak? Iya. Berarti itu adalah salah satu alasan Anda menuhankan Yesus, betul? Iya. Berarti bagaimana tanggapan Anda tentang Yohanes 17 ayat 21 sampai 23? Di mana di situ dikatakan bukan cuma Bapa dan Yesus yang satu, tapi ada orang lain juga yang satu dengan Yesus, dengan Bapa juga. Supaya mereka menjadi satu dengan kita. Supaya enak dengkulmu. Enak-enak kau aja itu mengapa menafsirkan ayat-ayat itu. Kan? Tuh kan. Aduh, nampak kali on kalian ini serius dah. Mulai menghina. Bukan menghina, itu betul. Itu Anda kontradiksi loh. Karena kalau Anda paksakan, bukankah Anda di awal tadi mengatakan, iya, Yesus dianggap sebagai Tuhan karena Dia dan Bapa adalah satu. Jadi tapi di dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 yang satu dengan Bapa dengan Yesus itu bukan cuma mereka aja, tapi ada orang juga yang bersatu dengan mereka. Berarti mereka Tuhan juga ya saudara ya. Saya jelaskan. Nggak usah dijelaskan, dijawab saja. Oh ya udah ngoceh aja lalu. Ya itu ngoceh. Jadi maunya lu yang ngoceh, ya udah turunkan saya. Ya biarkan saya ngoceh dulu. Anda diam dulu ya. Anda diam ya. Nggak mau lah. Ngapain saya dengar Anda ngoceh? Tapi Anda nyuruh saya ngoceh. Itu Nora namanya. Anda nyuruh saya ngoceh, ya biarkan saya ngoceh. Saya jawab. Kan gitu. Iya, kalau Anda jawab boleh silakan jawab, tapi kalau jangan jelaskan ya. Ayat 21 Yesus mengharapkan bahwa jawaban yang saya bilang jawaban, jangan mengharapkan. Jawabannya kenapa? Berarti mereka Tuhan juga. Bukan pertanyaannya apakah mereka Tuhan atau bukan? Yang menyembah mereka juga. Yang enggak, bukan pertanyaannya, bukan di situ saudara. Pertanyaannya apakah mereka juga Tuhan karena mereka satu dengan Yesus dan Bapa? Siapa mereka itu? Makanya dibaca. Coba Anda baca biar Anda tahu siapa mereka. Kan omonganmu kan kayak ular berapa? Ada ini ya. Siapa mereka itu? Manusia. Ya. Mereka itu manusia maksudnya. Iyalah, jadi siapa lagi? Udah jelas kan, manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan.
Berarti Yesus juga manusia bukan Tuhan. Ya jelas manusia, Tuhan. Yesus manusia bukan Tuhan, betul ya? Anda harus kembali lagi ke kan kembali lagi. Bukankah Anda sudah bilang manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan, betul. Yesus itu manusia bukan Tuhan. Yohanes 7 kan ngawur lagi dia, teman-teman, ngawur lagi dia. Tadi dia bilang siapa yang ngawur? Manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Itu kan klaim mulut Yohanes itu udah jelas ya, berarti Yesus itu manusia bukan Tuhan. Itu harapan, itu doa Tuhan Yesus supaya manusia yang menyembah Dia juga satu dalam Bapa. Udah jelas itu maksudnya. Lah dikasih tahu enggak? Ya udahlah. Capek nggak setaunya. Ya iyalah. Itu makanya kamu belajar dulu sekolah teologi ya, biar kamu paham. Jangan asal-asal Anda disuruh menjawab bukan menjelaskan. Anda minta jawaban, Anda menjelaskan. Iya, kamu udah percaya Alkitab. Kamu ngutip Alkitab, kamu percaya Alkitab. Kenapa harus percaya? Maka justru itu saya mau mempercayai Alkitab. Karena itu saya bertanya kepada Anda supaya saya lebih yakin. Tapi ternyata kamu ngawur tentang Alkitab. Kamu bilang si Kristen bukan kafir itu ngutip-ngutip Al-Quran. Apa kamu percaya sama Al-Quran? Ya iyalah, kalian mengutip Al-Quran untuk membenarkan iman kalian. Sementara saya tidak. Saya mengutip Al-Quran bukan untuk membenarkan iman saya, tetapi untuk menyadarkan kalian. Itu bedanya kita. Kalian mengutip Al-Quran untuk membenarkan keimanan kalian, sementara kami umat Islam mengutip ayat Bible atau Alkitab Anda itu untuk menyadarkan kalian. Beda ya konsepnya ya saudara ya, beda ya. Masing-masing. Ya beda ya teman-teman di bawah ya. Untuk teman-teman yang 150 di bawah ya, mereka ini mengutip ayat Al-Quran untuk membenarkan iman mereka. Tapi kalau kita umat Islam mengutip Bible untuk menyadarkan mereka. Jadi kita memang beda konsep kita. Beda ya. Saya tidak ada ngutip-ngutip Al-Quran. Asik. Saya nggak ada ngutip-ngutip Al-Quran. Kamu yang sering ngutip-ngutip Alkitab. Iya, saya mengutip Bible untuk menyadarkan kamu. Mengutip Alkitab seenaknya mentafsirkan, seenaknya membicarakan. Iya betul saudaraku semuanya, betul. Kita beda konsepnya ya. Jadi kita teman umat Islam semua jangan pernah sekali-kali mengutip Bible untuk membenarkan iman kita. Karena apa? Dengan Al-Quran udah sempurna. Beda mereka itu penuh dengan kekurangan ini Alkitab. Sehingga apa? Mereka mencoba mencari pembenaran dari Al-Quran, tidak ada mengutip-ngutip dari hadis. Begitu cara mereka gitu. Saya tidak ada mengutip-ngutip Al-Quran. Yang jelas kau tadi udah bilang itu teman. Enggak ada. Yang tadi kan si Kristen bukan kafir. Tidak ada. Ngapain kamu bawain di narasi dia? Kamu buka rekamannya. Saya tidak ada. Iya betul sekali user. Betul. Kamu harus akui itu. Iya, sekarang gini. Tolong jelaskan kepada saya, mana yang lebih benar, Yohanes 1 ayat 1 atau Yohanes 5 ayat 26 atau Yohanes 17 ayat 21? Sama benar. Mana bisa sama-sama benar? Itu kontradiksi. Kok jadi kamu yang maksa? Kan iyalah saya maksa, soalnya itu kontradiksi. Ini noraknya kalau orang-orang yang di luar ya udah, kalau Anda merasa norak sekarang jelas. Tolong berikan saya kenapa itu kontradiksi. Tidak ada kontradiksi di situ. Itu kontradiksi. Kau mengatakan Bapa dan Yesus itu satu, sementara Yohanes 5 ayat 26 mengatakan mereka berbeda. Anda mengatakan Yesus menjadi Tuhan karena Dia dan Bapa adalah satu. Tetapi mereka bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Itu mengatakan yang satu bukan cuma Bapa dan Anak, tapi tidak bisa dipisahkan. Mereka bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan karena mereka adalah roh. Roh itu adalah makhluk metafisik. Berarti Yesus roh. Bisa di mana-mana. Yesus roh. Yesus itu karena panggilan roh yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Yesus itu roh Allah atau firman yang menjadi manusia, Yesus. Berarti bukan Tuhan ya, bukan Allah Bapa dan bukan Roh Kudus ya, betul ya? Dia mempunyai rencana untuk menyelamatkan sekarang saya manusia. Tanya, Yesus itu roh atau Allah Bapa? Siapa? Yesus itu roh, Allah Bapa atau firman Yesus? Yesus itu adalah firman yang menjadi betul, manusia. Oke, kita kunci. Firman itu bersama-sama ya dengarkan dengan Allah. Itu Yesus itu adalah firman. Apakah Yesus ini Allah Bapa? Tidak ya. Apakah Yesus ini Roh Kudus? Tidak. Berarti Yesus bukan
Yesus adalah salah satu dari ketritunggalan Oke, berarti maksud Anda Yesus adalah Tuhan? Iya. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Iya. Allah Bapa Tuhan atau bukan? Bapa adalah Tuhan. Mana lebih hebat antara Bapa, Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus Kristus? Semua sama-sama hebat. Mereka mana mungkin sama-sama hebat? Beda lah. Maksa lagi. Oke, cari dalilnya di mana mengatakan mereka itu sama pada saat penebusan dosa. Enggak, yang saya katakan di mana ya, tolong cari dalilnya di mana dikatakan mereka itu sama kemampuannya. Kejadian 1 ayat 1 kan menyatakan gitu. Pada mulai apa coba bacakan. Tuhan menciptakan langit dan bumi berdasarkan firman-Nya. Ya, Tuhan yang mana yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Berarti bukan Yesus ya? Lah, itu kan dia berfirman. Firman-Nya itu yang menjadi manusia. Berarti itu bukan Yesus yang menciptakannya. Bilang, Bapak buka yang menciptakan langit dan bumi siapa? Bapak saya tanya sekali lagi. Bapak, buka dulu otak Bapak. Iya, sekali lagi saya tanyakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yesus bersama-sama Allah. Bukan yang saya katakan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Mereka, ketritunggalan itu. Tidak ada dikatakan mereka. Anda harus jelas. Yang menciptakan Yesus Kristus, Allah Bapa atau Roh Kudus. Baca itu di Kejadian 1. Di mana dikatakan mereka sama-sama menciptakan itu. Allah berarti mereka gotong royong. Betul. Berfirmanlah mereka bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang sekarang saya tanyakan siapa pencipta langit dan bumi. Silakan fokus ke situ. Tritunggal Allah. Di mana dalilnya? Biar saya bacakan di sini mana? Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, 3 dan seterusnya. Coba bacakan salah satu di situ. Apakah dikatakan ketiganya? Berfirmanlah Allah. Firman itu itulah yang menjadi Yesus. Bukan yang menciptakan, tolong bacakan. Anda kan katakan mereka bertiga menciptakan langit dan bumi. Keluarkan dalilnya dan bacakan di hadapan kita di sini. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Silakan. Bapak karena nggak ada hati Bapak di situ. Oh, nggak usah bicara hati. Masa manusia diciptakan tanpa hati? Saya juga nggak mau maksakan. Iya, saya bukan masalah paksa, tapi kalau Anda mengeluarkan statement argumen, Anda harus bisa ada dalil buktinya. Nggak usah, Pak. Sekarang saya tanyakan, di mana dalilnya mengatakan Roh Kudus, yang Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Saya sudah jelaskan, itu sesuai dengan doktrin Kristen. Manifestasinya. Saya katakan di mana dalilnya yang mengatakan penciptaan langit dan bumi itu adalah Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus Kristus. Silakan dijawab. Bapak, nggak usah Bapak paksakan, Bapak harus paham. Saya juga nggak mau maksakan Bapak. Iya, ini bukan masalah paksa memaksa. Saat Anda mengeluarkan statement seperti itu, Anda harus bisa tunjukkan buktinya. Itu disebutkan di Kejadian 1. Iya, apa? Coba bacakan. Berfirmanlah jelas ya teman-teman, tolong disimak ya teman-teman. Kita dengarkan dia. Ya, kan itu berfirmanlah Allah. Ya. Berfirmanlah Allah. Firman Allah itulah yang menjadi Yesus. Ada yang mau naik mungkin host di bawah. Hah? Tapi enak berdua enggak? Banyak. Ya? Banyak yang mau naik. Tapi enak berdua atau bagaimana nih? Enggak apa-apa host kalau mau dinaikkan biar rame kan gitu. Oh, biar rame. Iya, nggak apa-apa gitu. Ya tergantung host lah. Kalau saya ikuti host saja gitu. Kalau host enggak, aku baru sholat ini, aku tengok nih kan. Wih, ini oten semua kayaknya. Oh, boleh. Kalau oten semua naikkan aja host, nggak apa-apa. Lebih enak nih, mana tahu ada yang lebih cerdas daripada si apa ini kan yang menjelaskan tentang itu.